teman-teman semua, pernah kepikiran gak sih gimana caranya jadi orang yang baik hati dan disukai banyak orang? Hari ini kita bakal belajar bareng dari kisah hidup seseorang yang super luar biasa. Cerita ini bakal ngajarin kita soal kekuatan kejujuran dan juga kasih sayang. Yuk kita mulai petualangannya. Coba, ada yang bisa tebak nggak? Siapa sih seorang anak yatim piatu yang ceritanya justru jadi panutan buat semua orang di seluruh dunia? Meskipun hidupnya itu penuh tantangan dari kecil, dia tumbuh jadi orang yang paling dihormati. Penasaran banget kan? Ayo kita cari tahu sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masa kecil sang teladan. Kisah ini tuh bukti nyata loh kalau permulaan yang sederhana bukan berarti kita nggak bisa jadi orang hebat. Justru dari situlah karakter mulia bisa tumbuh. Coba deh lihat perjalanan hidupnya. Beliau lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Soalnya di tahun itu ada pasukan gajah yang mau menyerang kota Mekah. Tapi masa kecilnya itu penuh ujian. Bayangin deh, di umur 6 tahun ibunya meninggal. Terus selang 2 tahun, kakek yang sayang banget sama dia juga wafat. Sejak saat itu beliau jadi anak yatim piatu yang diasuh sama pamannya, Abu Tholib. Sejak kecil, beliau udah belajar buat mandiri. Salah satunya dengan bekerja jadi pengembala domba. Wah, pekerjaan ini ngajarin dia soal sabar dan tanggung jawab. Dan yang paling keren, walau masih anak-anak, semua orang udah kenal dia sebagai anak yang super jujur dan bisa dipercaya. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, gelar Al-Amin. Karena kejujurannya yang luar biasa itu, beliau sampai dapat sebuah gelar yang istimewa banget. Gelarnya adalah Al-Amin. Artinya apa sih? Artinya orang yang dapat dipercaya. Ini bukan cuma sekedar nama panggilan biasa loh. Ini tuh semacam sertifikat dari semua orang di sekitarnya yang mengakui kalau kejujurannya itu mutlak. Nggak ada duanya. Coba kita bandingin deh. Di zaman itu, banyak anak muda lain yang mungkin suka berjudi atau hidup foya-foya. Tapi beliau beda banget. Beliau justru milih jalan yang lurus. Selalu jaga sikap, nggak pernah bohong, dan selalu amanah dalam pekerjaan. Nah, inilah yang bikin beliau jadi sosok yang spesial dan dihormati semua orang. Sekarang kita masuk ke babak baru dalam hidupnya, wahyu dan kasih sayang. Di sini, sebuah misi yang sangat besar dimulai, dan ujian utamanya adalah soal kebaikan hati. Terus, siapa ya yang pertama kali percaya sama ajaran beliau? Ternyata orang-orang terdekatnya, istrinya sendiri, Khadijah, lalu sepupunya yang masih muda, Ali, dan sahabat terbaiknya, Abu Bakar. Ini bukti paling kuat kan? Orang yang paling kenal sifatnya sehari-hari, justru mereka yang pertama kali yakin. Tapi, perjalanannya nggak gampang sama sekali. Beliau dan para pengikutnya sering banget loh disakiti dan diperlakukan dengan jahat. Tapi coba tebak, apa balasannya? Bukan marah, bukan dendam. Beliau justru selalu membalas dengan sabar dan selalu mengajarkan buat saling memaafkan. Inti ajarannya ya kasih sayang. Oke, bagian 4, hijrah membangun dengan damai. Karena tekanan di Makkah makin berat, akhirnya beliau dan pengikutnya pindah ke kota lain. Tapi ini bukan kabur ya, ini adalah sebuah langkah besar untuk membangun masyarakat baru yang damai dan penuh kasih sayang. Dan di kota baru inilah, di Madinah, kehebatannya sebagai pemimpin kelihatan banget. Beliau membuat sebuah perjanjian damai yang, wah, keren sekali. Isinya semua warga, nggak peduli dari suku mana atau agamanya apa, setuju untuk hidup rukun, saling tolong-menolong, dan saling melindungi. Luar biasa ya? Nah, ini dia puncaknya teman-teman. Bagian kelima, kemenangan sang pemaaf. Setelah bertahun-tahun diusir dari kampung halamannya, akhirnya beliau kembali lagi ke Mekah sebagai seorang pemenang. Pertanyaan besarnya, apa yang akan ia lakukan pada orang-orang yang dulu menyakitinya? Coba deh kita renungin sebentar. Kalau kita ada di posisi beliau, punya kekuatan penuh untuk membalas semua perbuatan jahat orang lain ke kita, kira-kira apa ya yang bakal kita lakukan? Ini jadi ujian terbesar buat kebesaran hatinya. Dan jawabannya sungguh di luar dugaan. Beliau berkata pada mereka semua, pergilah. Karena sesungguhnya kalian semua bebas. Wow, sama sekali nggak ada balas dendam, nggak ada kemarahan. Beliau memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Sebuah tindakan yang benar-benar mulia. Dan inilah pelajaran terpenting dari kisahnya. Kemenangan yang sejati itu bukan soal mengalahkan musuh atau balas dendam. Tapi kemenangan sejati itu adalah saat kita berhasil mengalahkan rasa marah di dalam diri kita sendiri dan memilih untuk memberi maaf. Nah, sekarang giliran kita nih. Setelah dengerin kisah yang super inspiratif ini, yuk kita tanya ke diri kita sendiri.
Gimana ya caranya kita bisa meneladani kejujuran dan kasih sayang beliau dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita coba jadi pribadi yang lebih baik, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari sekarang.